Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah ini luar biasa gitu ya. Saya Samsudin dari channel Ustaz Demokrasi. Kali ini luar biasa saya bersama dengan ini Pak Arusmin ya. Tapi sebelum kita ngobrol sama beliau, saya perkenalkan juga saya lagi bersama dengan dari komunitas pemuda jujur, Pak Amir, yang luar biasa. Jadi teman-teman semua, seperti yang saya selalu janjikan, ini saya lagi 8 bulan dalam rumah, baru keluar, langsung keluar. Kemarin saya fokus mengurus kita diskusi membahas konten soal amandemen 25. Tapi kali ini teman-teman, saya sama Pak Amir akan bersama dengan sosok tokoh inspirasi sama pemuda, Pak Arusmin gitu ya. Dulu KPU, DPR, penjual kopi sih. Kopi. Gimana, Pak Amir? Jadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan pemuda. Ketemu lagi pada channel Pemuda Jujur yang sebagai channel yang menginspirasi kaum pemuda. Pada kesempatan ini kami bersama dengan Kak Iping. Beliau adalah sosok inspiratif kaum pemuda di Kabupaten Bulukumba, terkhusus di wilayah Kota begitu pun di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelumnya beliau ini adalah mantan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus ketua partai. Yang aneh bagi kami adalah biasanya itu kalau seorang politisi dengar-dengar tadi bahwa beliau aktif sekali dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan kepemudaan. Ini yang menjadi teman-teman kaum pemuda bertanya gitu loh, kenapa sih seorang, apalagi beliau dengar-dengar ini mantan calon wakil bupati di Kabupaten Bulukumba. Nah biasanya kan calon itu begitu selesai pesta itu dia langsung meninggalkan konstituen. Tapi ini malah begitu mendekati kaum pemuda. Tapi saya ingin mendengarkan apa sih sebenarnya ini kok bisa seperti ini kan? Biasanya begitu selesai langsung meninggalkan kaum pemuda, tetapi malah lebih mendekati lagi kaum pemuda. Mungkin ada sedikit tanggapan terkait ini. Pertama, saya mencintai Bulukumba dengan ikhlas. Saya tidak mencintai karena ada tujuan di balik ini. Cita-cita saya mendekati bukan karena persoalan elektabilitas. Persoalan kenapa saya mendekati mereka, karena saya mempersiapkan di masa tua saya, negeri ini diurus oleh orang-orang yang dipersiapkan. Saya pasti akan disesali oleh zaman ketika saya sudah usia 50, 60, lalu kemudian di kampung ini terjadi kesemrawutan, maka anak cucu saya yang akan menggugat saya bahwa jangan kau salahkan generasi yang mengurus negeri ini sekarang, kan kau tidak pernah mempersiapkannya. Karena itulah saya ingin tampil meskipun sekecil dengan sesuai kapasitas yang saya miliki sebagai pembalut kopi hari ini, apa yang bisa bermanfaat. Tadi saya bilang gini jadi saya baru tadi juga habis diskusi di soal peran publik di sini di Yunkes. Saya bilang begini, kalau hari ini Bapak ditakdirkan menjadi pejabat gitu ya, lalu kemudian korupsi di badan publik, misalnya kesehatan gitu, maka jangan salahkan besok ketika badan publik ini kecepalan. Rumah sakit kita tidak memiliki standar, dokternya tidak ahli untuk mendiagnosa ini, perawatnya tidak ahli pasang infus, karena anggaran untuk itu habis digorong. Celakanya adalah nanti yang akan dilayani itu adalah kita, yang korupsi kemarin. Itu berbahaya gitu. Agak kesadaran bahwa saya istilahkan ini, kalau kita membantu orang miskin, saya orang begini sering ya, kalau orang menyumbang orang miskin untuk bersekolah, seolah-olah kita menyelamatkan dia. Padahal kalau saya itu menyelamatkan kita, karena bisa jadi orang miskin itu kalau dia tidak sekolah, dia tidak mengerti bahwa membunuh itu kejahatan, membunuh itu tidak baik. Jangan-jangan karena dia tidak tahu dia membunuh orang yang cerdas, yang harusnya dia nanti akan jadi presiden, dia bunuh, akhirnya jadi presiden perampok. Karena kita tidak membantu dia. Jadi membantu itu tidak. Tapi dengar-dengar banyak juga di kegiatan-kegiatan mulai. Kebetulan saya
yang menjadi manajer terakhir Gasiba di Piala Habibie Bulukumba. Setelah itu tidak pernah ada lagi Gasiba tampil di event yang bergengsi di Sulawesi Selatan. Saya kebetulan yang pernah membawa Gasiba di Amin Sangkar, di usaha masih di KPU. Saya yang terakhir menghadirkan PSM di Bulukumba dalam laga amal, di mana hasil penjualan tiket waktu itu diperuntukkan buat orang-orang tidak mampu. Nah, banyak dari senior-senior itu yang meminta saya kembali untuk ngurus bola. Kebetulan karena kafe ini orientasinya sosial, kami ada sedekah Jumat. Nah, kenapa tidak kami membaktikan diri di sebuah segmen olahraga yang orang mengenalnya olahraga sebagai kebenaran universal. Tidak ada partai di situ, tidak ada perbedaan ras di situ, sama-sama kita cinta. Ya sudah, saya bilang, saya masuk ke situ untuk mengembalikan. Tapi cita-cita yang paling besar adalah bahwa Bulukumba ini kabupaten 4 terbesar penduduknya di Sulawesi Selatan. Masa sih sekelas Irfan Jaya yang ada dari Bantaeng bisa muncul sementara secara demografi penduduknya mereka? Berarti ada yang salah. Pertama, kita tidak ada pembinaan. Yang kedua, tidak ada cantolan. Pak Dr. Nizar di Bantaeng karena dia adalah dokter timnas, dia punya akses kemana-mana. Kita enggak, karena itulah MRC masuk untuk menarik cantolan. Salah satu yang kita ambil adalah sebuah legenda sepak bola Indonesia yang mengantar Persipura Jayapura jadi juara dan mantan pemain termahal di Indonesia, yakni Coach Marwal Iskandar. Nah, yang bikin ketemu lagi adalah sama-sama anak pesantren. Sehingga orientasi terbesar kita adalah pesantren bola. Kenapa mesti pesantren bola? Karena kita tahu bola ini identik dengan judi, ada jual beli, berarti ada juga persoalan moralitas. Nah, karena itulah kemudian di lapangan kita ajarkan skillnya, di ruang-ruang di luar lapangan kita ajarkan mentalnya. Kemudian ketika soal berpikirnya, itu kira-kira obsesi saya kenapa kemudian aktif di bola dari sekian banyak hal. Bukan saja di bola, karena kita juga punya MR life skill. Semua anak-anak tidak mampu kita datang ke situ untuk belajar gratis, tidak ada sedikit pun pembiayaan. Dan MRC yang memfasilitasi itu semua termasuk kepada guru-guru. Jadi itu lagi-lagi saya terobsesi Kak Sam dengan sebuah film Cuyumfa, membiarkan orang terbunuh sama dengan membunuh. Karena itu saya tidak mau seperti Kak Sam tadi bilang generasi akan datang hancur, ya karena kita membiarkan, ya kami tidak mau, kami sama saja menghancurkan itu. Karena itu dari sekarang apapun tanggung jawab kita di segmen mana lakukan, sehingga kita tidak disesali. Yang paling penting karena kita punya anak. Nah, bayangkan ketika anak-anak yang dididik, anak saya bertanya, Bapak ada di sana komunitasnya mengajarkan begini. Saya bertanya, siapa mereka? Katanya anak-anak itu sudah pernah lepasan dari sebuah lembaga dididik. Maka saya katakan, bergaul ke sana. Karena sekarang kalau ada tampilan, coba lihat di media sosial tampilan hari ini tampilan buruk. Wajar ketika seorang istri, seorang suami tidak menghargai istri dan suaminya karena tampilan yang dia baca di media sosial ada tampilan-tampilan tidak baik. Karena itu saya bilang anak-anak muda, jangan Anda alay fokus kepada game, tapi Anda jadi pembeda. Tampilkan tayangan yang inspirasi, yang inspiratif di media-media sosial agar begitu anak kita bangun pagi, semua yang dia tonton adalah tampilan inspiratif dan itu akan memotivasi dia. Inilah tantangan terberat kita dan cara itulah saya mengatakan segmen anak muda kita harus masuk di situ. Sekarang dunia mereka tidak mungkin mau dilarang anak-anak muda main game, tidak mungkin dilarang anak-anak muda bermain di media sosial. Karena tidak mungkin, kalau begitu yang kita harus masuk bagaimana yang dia nikmati di media sosial itu adalah hal yang positif. Saya punya tanggung jawab, ya kita semua. Nah, bagaimana kita marah ke mereka kalau mereka tidak pernah diajarkan. Nah, saya masuk di ruang-ruang itu, bergaul dengan anak-anak muda, di kafe, di bola, sambil saya tetap berdakwah di masjid, di acara-acara keagamaan. Saya masih rajin khutbah juga kalau ya. Saya tiap malam berkhutbah untuk demokrasi. Masya Allah, itu juga Ustaz lain. Saya pun penikmatnya beliau ini. Ya. KPP kami ini sebagai seorang politisi dan sebagai inspirasi kaum pemuda di Provinsi Sulawesi ini. Nah, kira-kira apa sih tipsnya itu sehingga saya dengar dan bahkan di provinsi ini KPP sering disebut-sebut di kalangan kaum muda, termasuk kami di Pemuda Jujur itu. Kaum kami selalu mengidolakan KPP. Nah, apa sih tidak ada hentinya? Apa sih kira-kira tipsnya itu sehingga walaupun tidak ketemu tetapi pengen rasanya untuk apa nih? Nah, jadi burung itu akan terbang bersama dengan sekawannya.
energi positif yang dikeluarkan oleh teman-teman di Pemuda Jujur, pasti juga kita akan selalu terkoneksi meskipun secara fisik kita tidak pernah ketemu. Inilah kenapa yang namanya komunitas kebaikan harus kita besarkan, harus kita support dan segala macam. Kembali ke pertanyaan tadi, lagi-lagi tidak ada yang bisa digoda kecuali orang ikhlas. Itu agama yang bilang. Dan sekali lagi saya masuk berpolitik itu karena saya tahu di politik adalah salah satu jalan untuk bermanfaat. Dan karena itulah kenapa Ustadz Anies Mata, salah seorang ketua partai, pernah menjelaskan itu secara detail dan saya setuju. Ketika dia katakan bahwa politisi itu berat tantangannya, tapi berat juga balasannya. Kalau dia baik, dia akan mendapat apresiasi yang besar. Politik ini adalah jalan untuk berdakwah dan Nabi Muhammad adalah sosok politisi di mata saya. Nah, itu yang menarik. Jadi teman-teman, kalau kita lihat kan tren survei apa semua gitu, orang selalu menyebut atau nggak survei lah, kita tadi misalnya di luar kopi gitu ya, apa itu kan politik ya, seolah politik itu kotor. Sudah lah, itu saya bisa gini, kita buat grup nih, begitu ada posting untuk tolong ya jangan buka grup yang berbau politik. Tantangannya begitu berat gitu, gimana itu? Ini yang menurut saya yang sering saya kampanyekan deh. Saya menggunakan filosofi sederhana. Kebenaran politik berbeda dengan kebenaran kebenaran akademik. Kebenaran akademik, kebenaran yang objektif, kebenaran kualitatif. 5 profesor berhadapan dengan 1 profesor. Kalaupun 1 profesor itu dengan narasinya, argumentasi atau yang bisa, itu yang benar. Tapi di politik kebenarannya kebenaran kuantitatif. Siapa yang paling banyak dia mayoritas, kalau itu salah dan yang 40 itu mengiyakan, berarti itu yang benar, itu benar politik. Karena itu saya katakan karena muda, kalau kau tinggalkan politik karena politik itu kotor, maka kau biarkan politik diurus oleh orang-orang yang tidak beres. Karena itu masuk di politik. Kalau kau katakan politik itu kotor, yang kotor bukan politiknya, karena politik itu ada dalam agama Islam. Dia adalah siasat. Yang rusak, yang kotor adalah politikusnya. Nah, mari kita lawan politikusnya, mari kita ganti, jangan kita kampanye di medsos. Tapi ketika perhelatan politik dimulai, kita tidak turun mengkampanye pilih yang cerdas, jangan pilih ambil luar. Itu yang harus kita lakukan. Karena kalau dibiarkan terus politik ini persepsi, semakin buruk. Padahal di guru pun, di dunia pendidikan pun ada yang lebih buruk perilakunya dari politik. Di kebudayaan pun, di segmen usaha pun lebih kita dengarkan kata-kata mafia. Tapi kenapa politik? Saya karena politik identik dengan kekuasaan. Yuk mari kita buka cakrawala anak muda kita. Masuk kita borongi dunia politik yang kita ini agar awalnya cuma setitik cahaya dalam lorong gelapnya politik, akhirnya banyak titik-titik anak muda cahaya yang lain. Saya membentuk komunitas Kasang, anak-anak milenial yang ada di provinsi, yang anak-anak bupati, bahkan saya hadirkan akses karena ada di KPK waktu itu divisi penindakannya. Jadi anak-anak bupati ini yang periode sekarang saya perkenalkan dengan mereka supaya politik ini begini, kapan salah masa depan hancur gitu saya bilang. Itu setidaknya kenang-kenangan saya yang saya sisakan buat adik-adik anak-anak muda milenial yang sekarang sudah membentuk diri menjadi parlemen muda yang ada di DPR Provinsi sekarang. Ya karena ini kan bisa gini, saya ambil aja ya, kita buat satu grup nih, tiba-tiba ada masuk. Ini grup apa nih? Ini arisan. Oh ya oke ya. Ini grup untuk kita pergi camping. Oh oke ya. Tapi jangan ada kampanye ya. Jangan ada bicara politik gitu. Betapa rusaknya menjadi penting di kita nih. Tantangan untuk kampanye kayak gitu gimana itu? Jadi kalau saya menghadapi gimana? Ya, pertama menghadapinya memang karena sudah menjadi persepsi masyarakat kita. Karena itu salah satu cara yang kita lakukan menurut saya adalah mengkampanyekan kepada politisi-politisi yang saat ini ada di panggung kekuasaan. Yang kedua, kita persiapkan anak-anak muda kita ini agar tidak menghindari politik dan mulai menyadari politik. Padahal kan polisi berpolitik, politik keamanan, tentara berpolitik, politik keutuhan NKRI, guru berpolitik, politik pendidikan, budayawan berpolitik, pelaku seni berpolitik, politik kebudayaan. Semua mana sih? Dasar politik adalah attitude, perilaku. Manusia mana yang tidak punya berperilaku? Pasti berpolitik, Pak. Bahkan ini saya ada bahasa saya, ada di luar dari politisi, lebih politis sikapnya daripada politisi. Nah itu dia. Karena
kadang sebenarnya ketika ada siasat yang agak nyeleneh, agak apa namanya, dia menjadi politik yang apa, punya niat jahat lah kadang itu kasarnya itu. Maka itu dan didefinisikan politik. Padahal ada kerja-kerja yang sebenarnya ini itu lebih gitu. Saya sekarang lagi nulis itu. Sebenarnya judulnya itu sederhana. Jadi saya mencoba berusaha menginginkan bahwa pemilu itu untuk kesejahteraan. Ada yang jawab, oh iya Pak, itu pemilu untuk mensejahterakan pejabatnya gitu. Padahal kalau teorinya itu sederhana tuh. Kalau kita bicara demokrasi gitu, demokrasi ini kan. Kalau kita bicara demokrasi kan sebenarnya demokrasi itu kan instrumennya pemilu. Betul. Dan pemilu itu kan kamu milih pemimpin kan, rakyat gitu kan. Dia nanti akan berkuasa. Kalau ternyata orang jahat dipilih, nggak sejahtera kita. Saya tertarik dengannya seolah-olah ya, cara model tips kampanye itu mencari pemimpinnya untuk dikampanyekan, untuk dia banyak membawa perilaku yang baik, dan anak muda itu mempersiapkan. Jadi mempersiapkan kader untuk setidaknya kalau dia tidak punya minat untuk menjadi politisi masuk di partai, dia paham setidaknya kalau mau dipersempit lagi menghadapi pemilu. Sehingga yang dipilih anak-anak muda kita ini mengkampanyekan, pilih yang ada gagasannya, dan kalau ada yang bawa uang berarti itu sudah praktek yang tidak bagus. Jadi setidaknya kita lakukan perlawanan, ketimbang kita langsung tinggalkan berarti yang memilih orang yang dibayar dong semua. Jadi semua ini tanggung jawab kita. Kenapa saya bilang tanggung jawab kita? APBD yang dipakai untuk membiayai mereka, uang kita semua. Jadi dengan ini kita tinggalkan politik, tapi kita biarkan politisi ngurus uang, yang uang itu dari kita semua, dari pajak kita. Jadi ini menurut saya penting. Oh, sedikit kami tadi disinggung soal APBD kan? Nah, kira-kira menurut KPP ini terkait dengan kepemudaan ini, bagaimana kira-kira bentuk perlakuan negara sekarang ini terkait dengan komunitas-komunitas pemuda itu? Karena ketika kaum muda ini dilepaskan bebas saja tanpa backup dari pemerintah ini kan tidak bisa kan? Nah, kira-kira KPP bagaimana kira-kira ini? Anak muda kalau saya tawarkan programnya. Sekarang ini hampir ormas OKP banyak ditinggal sama anak-anak milenial, karena anak milenial lebih mengorganisir dirinya jadi komunitas dan ada karya. Langsung jelas dia segmennya apa. Dunianya sudah berubah. Dunianya sudah berubah. Ormas OKP ini akan ditinggal karena dia menjadi komunitas yang itu saja terus. Nah, menurut saya pemerintah harus membuka ruang. Misalnya kalau saya konsepnya mungkin Kasam akan jauh lebih paham teknis APBD. Katakanlah Dispora membuka lelang kegiatan, sampaikan ke KNPI yang bagus programnya, itu yang akan kita bantu hibah. Nah, akhirnya anak-anak muda berkompetisi semua, ada dewan-dewan senior, ada tim ahli, program ini yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Itu yang dibiayai setahun untuk 2022 dikerjakan dari sekarang. Jadi keberpihakan pemerintah juga nyata, karena betapa banyak juga uang pemerintah lari ke ormas OKP dananya, tapi tidak tahu apa outputnya. Padahal mestinya kan ini uang negara, harus jelas dong apa keberpihakannya. Kenapa tidak? Kalau misalnya di Bulukumba, teman-teman dari komunitas jujur di Bulukumba Kusijai ada lempar, kita akan sekolahkan anak-anak muda 10 per desa sampai doktor. Berarti jelas kemana outputnya ini. Nah, siapa yang lolos di situ dibuka ruangnya, buka ruangnya, seleksinya secara objektif, baru kemudian masuk hibah misalnya. Ini bantu beasiswa buat mereka. Tapi dengan catatan pulang kok. Kalau kau tidak bisa kontrak dengan Pemkab di desamu, apa karya yang kau dapatkan kau harus kembangkan dengan sistem kolaborasi. Bayangkan Kak Sam, saya tertarik itu. Kita ini sekarang masuk tidak ada pembangunan di desa, semuanya ke APBD. Uang nggak ada, memang hari ini masalah uang nggak ada. Nah, kenapa konsep gotong royong itu tidak dipraktekkan? Gotong royong muncul, tapi hanya sebatas ide. Kenapa tidak? Panggil semua, jalannya tidak bagus. Anak muda, ayo kita kumpul, kolaborasi. Apa kau, kita jalan. Karena yang dimati itu kita tonjing. Ya. Kenapa enggak? Kenapa terlalu harus lemah dan sedikit segala sesuatu project mandate? Iya, project mandate. Ini resim ada buku yang dibuat oleh seorang alumni Jogja. Itu resim infrastruktur. Ketergantungannya di situ. Padahal dahulu orang tua kita jeleton di jalannya, tapi kenapa luar biasa anak-anaknya? Karena berkah orang tua. Dulu ada namanya tuan guru. Tuan guru kita, tuan guru dipanggil tuan guru. Tuan guru kita dulu orang-orang yang
sudah bersepeda ontel Pak, berkahnya jalan. Padahal jalannya tidak bagus Pak, tapi anak-anak saya jadi profesor, dokter. Jadi apakah karena masuk? Tidak. Tapi memang dibuat ini filosofi yang dari bawah dari luar. Jadi tidak ada ketergantungan pemerintah, apalagi ada di dana desa. Saya lebih paham yang begitu. Tapi saya pengennya, ayolah kalau sistem kolaborasi, gotong royong kita terjemahkan lebih ini. Saya jadi ingat waktu saya mendampingi beberapa kabupaten di Manado kita di Sumatera, di Sulawesi Utara gitu ya, saya pakai sana ini ini menarik sebenarnya diskusinya. Jadi ini kan bantuan keuangan, bantuan sosial, bansos. Ya. Ada ke hibah ke ormas, ada ke LSM gitu ya, yang harusnya memberdayakan masyarakat, tapi itu menjadi cantolan. Saya tertarik tadi sini problem tadi soal beasiswa kan sebenarnya ini menarik. Kenapa selama ini anggaran pendidikan tidak tercapai 20% untuk murni ke operasional ya? Karena kenapa tidak disupport? Oke, dana dinas pendidikan jangan yang dihitung kok untuk pendidikan itu adalah dinas pendidikan ya. Tapi dia mainstream misalnya. Kalau KMP ternyata fokus untuk mengajak orang untuk kembali ke sekolah, mengajak untuk bersekolah, itu kan luar biasa. Berarti kan dia mensupport pendidikan kan. Jadi isunya gitu loh, isunya gitu. Itu menurut saya menarik gitu ya. Tapi kembali sebelum ke situ, jadi saya malah agak lebih tertarik gini. Ini kan KPU, tiba-tiba politisi gitu ya, jadi anggota DPR, pemandu kopi, gitu ya, pemandu kopi. Tapi saya lihat ini lebih enjoy di sini tuh. Lebih enjoy enjoy sepertinya di sini karena gimana gitu ya? Enjoynya dan karena kita tidak diatur lagi dengan rapat. Jadi ada dulu waktu kita masih di kampus sering dibilang lebih bagus kau jadi kepala tikus meskipun tikus daripada kau gajah tapi ekor. Nah ini kita memanage sendiri. Dulu Kak Sam ada orang yang meminta tolong masuk di sebuah karyawan, tidak ada kewenangan apa-apa untuk mensupport. Sekarang ini saya bisa menggaransi bahwa semua yang menjadi karyawan di Redmond yang sudah berjumpa 21 adalah anak miskin, anak yatim piatu. Pada saat asesmen saya cuma bilang, itu yang kau terima, bukan soal latar belakangnya, dia punya pengalaman. Pengalaman itu dilatih. Tapi keberpihakannya Mr. Redmond kepada orang tidak mampu, orang miskin yang panggung satu-satunya dia cantolan di keluarganya, itu karena kemanfaatannya yang harus kita bayar. Dan saya bangga dari karena saya sudah punya otoritas meskipun pemandu kopi. Pemandu kopi tidak biasa. Jadi, tapi ini menarik ya. Jadi pemandu kopi, tapi ternyata ada syarat untuk jadi karyawan di sini. Saya terus terang itu problem. Kalau kita buka misalnya ada offline untuk masuk rekrutmen karyawan itu IPK sekian, Anda sarjana ini. Dan yang penting adalah pengalaman. Nah gimana orang berpengalaman kalau kita belum pernah kerja gitu loh kan? Ini kan menarik. Ternyata yang penting di sini adalah Anda adalah orang jujur, orang jujur. Karena bisa ya. Luar biasa. Jadi secara teknis untuk melatih dan menambah anunya, kami gunakan metodologi meeting harian, meeting mingguan, meeting bulanan. Itulah ruang yang dipakai untuk mengupgrade pengetahuannya. Pengetahuan, jadi bukan evaluasi kita ya evaluasi, tapi sebenarnya banyak orang menyebut kita apa itu evaluasi ya. Padahal ini adalah transfer. Ya. Jadi setiap malam kita evaluasi. Ini mau kurang. Caramu melayani pakai tangan ini. Caramu kalau melayani orang harus duduk segala macam. Itu kita praktek. Jadi mereka sudah dari pengalaman. Jadi kita tidak luar biasa. Saya baru mendapatkan narasumber ini luar biasa. Tapi saya mau bertanya satu lagi. Kok bisa dia mendapatkan ilmu seperti ini gitu loh? Apa memang dia dari kecilnya seperti apa sih gitu loh? Karena tiba-tiba kok menjadi inspirasi orang mencari. Saya jujur di komen itu bertanya, lu sarjana apa sih? Karena kita terjebak ini. Saya akhirnya juga menyatakan bahwa pendidikan perlu Anda bersekolah gitu ya, perlu ini, tapi jangan itu menjadi hambatan orang untuk tidak bisa dianggap tidak punya karya. Tapi ini sekali lagi, kok bisa seperti itu loh? Dari kecil, dari gimana itu? Dan saya selalu punya prinsip bahwa tidak ada orang yang cacat di mata saya. Karena kalau saya menyebut dia cacat, berarti dia mengingkari keberadaan Tuhan. Di mana kesempurnaan manusia ada pada ruhnya. Dan ketika Tuhan mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ada potensi setiap manusia baik buruk ada. Tapi baik buruknya ditentukan oleh kita komunitasnya, oleh lingkungannya.
Karena itu saya belajar banyak. Justru tidak di kelas, justru tidak di pesantren, justru tidak di kuliah. Saya belajar banyak dan itu di alam bertemu dengan orang. Saya kalau saya tanya detail, saya pelajari, terinspirasi dari orang. Dan ke semua itu dan saya tidak pernah katakan karena pendidikan, tapi karena sekolah. Saya belajar dari itu dan saya tidak punya latar belakang memanage kafe dan jadi itu dia. tapi saya pelajari setiap saya masuk kafe. Oh begini pelayanan. Saya terapkan di sini. Teman-teman ini benar ya, jadi beliau adalah ustadz, gitu ya, ustadz. Jadi benar dia saja agama gitu ya. Jadi ustadz tadi itu kalau ceramahnya dan dia bicara tentang kalbu. Kalau saya bicaranya tadi soal pemilu, tapi ternyata di pemilu itu ada harus ada kuat moral. Ya. Selesai. Integritas bahasa ini. Integritas. Terus satu lagi berkaitan dengan tadi Pak Ustadz Junaid ya. Ini Ustadz juga di Ustadz juga ya. Saya sering pernah bagus tugas jadwal. Jadi kalau ini Ustadz khutbah di masjid, nah kalau saya khutbah di YouTube, saya menikmatnya kasar. Tapi sorry teman-teman, jadi kita akan semakin seru nih, kita akan menggali dari sisi tadi kan bicara soal bola, ternyata kalau situ ada mafia kayak gini gitu ya. Saya masih tertarik ke situ, kita kembali soal bola lagi. Ya. Sampai kemudian tiba-tiba dulu main bola atau tidak nih? Main bola. Main bola memang gitu ya. Apa yang sebenarnya apa relasinya di situ? Ada bola, ada demokrasi, ada politik ini gimana itu? Jadi menurut saya deh, bola ini adalah ruang untuk berinteraksi dari atas ke bawah. Iya. Banyak politisi menerobos kelas. Banyak politisi hanya berada pada wilayah umum, wilayah yang ya di permukaan, misalnya membuka acara bola. Dia menendang bola di dalam. Setelah itu, ya dapat tepuk tangan, bubar, memberikan bantuan kepada siapa yang juara, selesai. Iya. Pernah enggak mereka mengetahui tentang kenapa mereka bisa bermain maksimal apa tidak? Ternyata mereka ini tidak bermain maksimal karena mereka harus tambah pekerjaan, tidak bisa latihan karena dia adalah anak yatim. Saya temukan pemain bola kemarin saya wawancara dia bapaknya sudah tidak ada, dia tulang punggung, tapi dia membahagiakan. Seorang pelatih kita berlisensi B, dia katakan, Kak Pipin, saya sudah lisensi B, sudah jam terbang saya kemana-mana, tapi saya tidak pernah menemukan sebuah manajemen bola selain di MRC. Kenapa ada wawancara saya selama ini marah-marah ke pemain, tidak pernah mau tahu ini pemain kodong tidak bisa makan di rumahnya sehingga dia begini, dan ini terbuka saya. Dan itulah yang saya anggap bahwa bola itu dari atas ke bawah kita dapat semua, tidak ada sekat di sini kita belajar, tidak ada elit, tidak ada yang hebat, karena kita akan tahu apa masalahmu, kenapa kau tidak bisa begini. Di bola orang teknik berpikir cepat, di bola attitude-nya dipaksa orang. Saya terinspirasi orang-orang pemain internasional ketika wawancara public speaking, berarti anak bola harus punya skill. Anak bola sekarang coba lihat setiap postingannya Ronaldo 7 juta yang naik. Padahal apa yang dia buat itu tidak mungkin Ronaldo bisa menulis. Kalau tidak ada kemampuan menulisnya, berarti pemain bola harus punya skill. Saya ingin masuk ke ruang itu dan karena betul ada pengetahuan. Saya yang pernah saya cerita, jadi saya adalah orang yang tidak punya bakat olahraga, ya. Saya berolahraga tapi tidak punya spesialis. Dan saya tertarik ketika menonton wawancara kita yang kepada yang pemain bola itu, kita tanya bagaimana soal IQ gitu ya, dan kemudian dia menjawab, saya mau maaf karena pasti orang di luar berkata saya ini cuma ahli bulu tangkis, saya cuma jago pukul bola. Padahal sebenarnya semua orang bisa pukul bola. Yang di sini tidak semua orang mengambil tindakan. Jadi ternyata orang-orang di olahraga itu jauh lebih penting juga ini, itu luar biasa. Nah, selain di situ, selain soal bola kan tadi menerobos kelas ya. Bayangin kalau saya selalu tiba-tiba ternyata ketika bicara anak yatim gitu ya. Bayangin dia tulang punggung orang tua. Kita di luar itu kan kalau nendang bola tepuk tangan, tidak pernah tahu kalau mereka ini ke siapa dia. Makan jika ini mana? Itu ini. Ya, lain juga ini soal konsep sedekah itu saya tanya. Jadi konsep sedekah itu adalah konsep yang menghidupkan kami. Manajemen yang kami pakai adalah marketing langit. Marketing langit. Bukan tol langit ya, bukan tol langit. Kita pakai marketing langit dan siapa yang akan tidak ada satupun postingan yang
Mr. Redmond KP saya ambil kurang lebih 3 bulan, terpuruk, pendapatan sehari cuma 18.000, sekarang sudah per hari bisa sampai 5 juta per hari, bahkan 7 juta per hari. KP ini sekarang banyak orang datang membaca tulisan saya, ada orang yang selesai termasuk saya di sini. dia bilang usaha saya gagal, dia tanya ke saya, saya bilang nggak ada saya punya ini, nggak ada saya punya resep, kecuali satu, apa? Saya bilang sedekah, nggak ada yang lain. Jumat, Kamis, Senin orang datang berpuasa, mereka gratis menikmati di sini. Saya minta satu, doakan saja, dibuka pintu berkah menurut saya. Sedekah Jumat kita kumpulkan keuntungan dari Kamis ke Jumat ke Kamis, lalu pada Jumat kemudian didistribusikan. Anak-anak disabilitas pada hari Ahad di sini, selama dia penyandang cacat disabilitas, datang saja pesan apa saja, dia free menikmati. Silahkan saja. Nah saya berpikir mereka yang mendoakan, bahwa ya Allah terima kasih Mr. Redmond KP sudah memberikan kami. Doanya itu tembus ke langit, itulah saya maksud dari marketing langit. Kalau yang di atas mengatakan menggerakkan hatinya orang datang di KPI, saya bakal bilang ke karyawan, jangan kaget kalau selama ini ada orang Anda temukan, kau tidak tahu dari mana. Jangan sampai malaikat yang datang itu minum kamu. Kita tidak tahu. Jadi jujur dengan konsep kami di sini tidak. Hanya satu marketing lagi. Konsep ke atas bersedekah saja, niatnya bagus semua anak-anak. Alhamdulillah deh. Setiap waktu sholat anak-anak kita tinggalkan. Setiap Senin Kamis anak-anak kita juga puasa Senin Kamis. Dan saya bilang malu kita puasa Senin Kamis, karyawan nggak seperti. Akhirnya yang sebelumnya sholatnya ini, puasanya ini. Dia bilang, Kak, saya Ramadan saja hancur, Kak. Tidak boleh, masa lalu selesai. Hari ini kita bicara, kau mulai dari sekian. Saya terus terang bagian yang terinspirasi di situ. Jadi saya tinggal di Bogor gitu ya, tapi saya masuk di grup beliau gitu. Kalau saya baca itu misalnya saya malah waktu PPKM itu hampir hari pun saya hafal. Karena biasanya Jumat itu kan masjid gitu ya, tiba-tiba sunyi siang. Tapi mengingatkan kita bahwa besok itu Kamis, karena ada pengumuman yang berpuasa. Selain soal sedekah yang tadi manajemen langit itu, ternyata kan ada juga sedekah ilmu gitu. Ini menurut saya menarik gitu ya. Bisa mungkin sedekah ilmu itu adalah konsep yang membuka ruang kepada siapa saja yang mungkin secara materi tidak punya, tapi dia punya pengetahuan, kita siapkan panggungnya. Yang kedua, kami berpandangan dan itu semua orang bisa. Semua orang bisa, siapa saja. Bahkan dari Sinjaya ada yang dari Jakarta pun dari kan bisa aplikasi. Boleh aplikasinya. Dan ya saya malah terinspirasi kemarin dengan beliau. Kita akan buka kelas yang baru meskipun belum di Jakarta, bisa kelas online. Di sini kita tampilkan anak-anak kita. Nah, kenapa? Karena pertama untuk mendapatkan ilmu ini sekarang mahalnya minta ampun. Ikut kursus ini. Yang kedua, orang yang pengangguran itu karena tidak ada skillnya. Nah, kenapa tidak KPI ini bermanfaat untuk itu? Kita fasilitasi, kita siapkan siapa yang mau silahkan daftar. Kalau tidak bisa minggu ini Anda hadir di minggu depan. Lalu ada orang yang mau mensedekahkan ilmunya, sudah jalan. Selesai. Itu setiap. Karena ilmu itu tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Sudah manajemen langit ini. Diajarkan tambah hebat dia, menjadi amal jariah kalau dia diamalkan. Ini teman-teman, jadi ini luar biasa gitu ya. Saya sekali waktu, jadi obrolan kita semakin cair gitu. Tapi paling tidak saya ya begitulah, kita sama-sama terinspirasi gitu ya. Karena tadi kita bicara dari manajemen lagi ini, ternyata ada di belakangnya yang paling satu adalah keberpihakan, kepedulian kita kepada kaum anak yatim ya. Ini saya kira luar biasa. Lalu kemudian kita kepada orang-orang yang miskin, meskipun dia tidak yatim tapi orang miskin, dan tidak memberikan langsung ikannya gitu. Ini menarik tadi karena ternyata di sini menerima karyawan tanpa pendekatan pengalaman, tanpa pendekatan ijazah, tapi di situ adalah soal bagaimana mengkritik untuk bisa lebih berkarya. Saya kira itu teman-teman sekalian. Terima kasih atas atensinya. Kita akan jumpa lagi dalam edisi berikut. Tapi sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa saya terinspirasi di KP Redmond gitu ya. Pak Banu Kopi. Ini guru sebenarnya gitu ya. Guru karena idola saya, jadi saya bangga sebenarnya, ini merasa mulia sekali hari ini. Terakhir mungkin Kak, mungkin sebagai sosok mungkin kaum muda, mungkin ada harapan-harapan untuk kaum muda bagi KPT. Apa sih harapan untuk kita untuk
kaum muda hari ini yang KPP kan tahu persis yang sering menyelami kaum pemuda itu, apa sih harapannya untuk anak-anak muda kita ini, utamanya di Sulawesi Selatan? Harapan saya sederhana, bahwa anak-anak muda yang sukses hari ini adalah anak muda yang pandai membaca tanda-tanda zaman. Anak muda, percuma Anda menguasai HP setiap hari, tapi itu tidak bisa mensejahterakan Anda. Tapi yang paling penting adalah satu, tinggalkan jejak yang baik. Persiapkan dirimu, zaman yang akan menjemputmu. Kalau saya di situ. Anak muda sekarang, dulu kita mau belajar tentang susah, buku nggak ada kasih. Mau beli buku nggak ada uang untuk beli. Kalau bukan bukunya senior yang kita curi-curi, tidak dapat, sudah kita disobek kadang-kadang. Sekarang satu kali mau dapat atau apa, buka Google, buka YouTube, semua ada. Saya mau bilang, kalau anak muda hari ini tidak lebih hebat dari generasi-generasi saya, generasinya Kasam, berarti anak muda tidak memanfaatkan momentum besar ini. Karena itu anak muda perkuat kapasitas, tapi jangan lupa moralitasnya. Jangan bicara sampai subuh tapi sholatnya enggak. Luar biasa gitu ya. Karena ini closing yang saya kira super gitu ya, luar biasa, karena pemuda ini adalah zaman Anda gitu ya, dan zaman itu memang sama ini harus diukir. Anda melewati, ada orang menyebut begini, waktu itu tidak akan berputar, saya menyebut dia berputar. Waktu itu tidak akan kembali, saya menyebut dia akan kembali. Tapi dia akan membawa pesan yang berbeda. Hari ini tetap adalah hari Selasa gitu ya. Mungkin besok jadi hari Selasa itu adalah setelah, pasti hari setelah Senin atau sebelum hari Rabu. Sama saja, minggu depan akan begitu juga. Tapi Selasa hari ini berbeda Selasa minggu depan. Ukirlah hari ini, bukan nanti menunggu hari Selasa berikutnya. Saya kira itu teman-teman semua. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih Pak Pimpin, Pak Amir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.